Selamat pagi Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, serta rekan-rekan akademisi sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan produktif. Perkenalkan, nama saya Dr. Kartika Enda Asam Singarimbun, Esos Epicol. Saya adalah dosen tetap pada program Pasca Sarjana PGP di LSPR Institute of Communication and Business Jakarta. Sebagai seorang akademisi di bidang ilmu komunikasi, fokus pengajaran dan agenda riset yang saya tekuni secara konsisten berpusat pada manajemen media dan penyiaran, industri radio kontemporer, dan regulasi hukum penyiaran atau broadcasting law, serta komunikasi pemasaran strategis di era digital. Beberapa publikasi ilmiah saya mengeksplorasi secara mendalam mengenai model bisnis radio network di Indonesia, peran selebriti DJ, hingga adaptasi identitas digital dalam praktik komunikasi brand. Berbekal kombinasi teoritis tersebut dan pengalaman praktis selama 17 tahun di industri media penyiaran, saya berkomitmen penuh untuk menghadirkan iklim pembelajaran di pasca sarjana di LSPR yang interaktif, berbasis riset terkini, serta relevan dengan dinamika industri penyiaran dan komunikasi global saat ini. Video berdurasi 10 hingga 15 menit ini merupakan perwujudan dari pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya, khususnya dalam unsur pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara komprehensif mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program Pasca Sarjana LSPR yang mencakup filosofi pengajaran, metode interaksi, hingga proses evaluasi yang saya terapkan demi mencapai capaian pembelajaran yang optimal bagi para mahasiswa. Mari kita simak pemaparan selengkapnya. Halo, selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat arsitektur digital intervention. Ya, apa yang dimaksud dengan intervensi digital? Kita membahas ini dulu, karena intervensi digital ini program yang dirancang secara sengaja untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mengintervensi, mengarahkan atau mengubah pola perilaku serta keputusan konsumen. Fokusnya adalah bagaimana mengubah perilaku konsumen. Bagaimana sih perilaku konsumen selama ini dengan adanya digital? Sofia? Mungkin kalau di zaman sekarang itu orang-orang lebih sering melihatnya sosial media ya Mem daripada TV, karena kan di sosial media tuh sering ada banyak informasi, bisa kita dapatkan secara cepat. Terus juga kalau mencari sesuatu pun bisa langsung muncul, bahkan ada AI pun sekarang, jadinya lebih mudah sih ya kalau misalnya menggunakan sosial media. Oke, benar. Nah, makanya karena orang lebih banyak sekarang tuh kecanduan. Iya. Kecanduan dengan media sosial, makanya bagaimana merubah pola perilaku dari orang-orang konsumen atau siapapun itu yang audience yang menyaksikan media digital gitu ya. Ada 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi kalau kita mau melakukan intervensi digital. Yang pertama itu adalah sengaja menginterupsi, gitu ya. Jadi ada 3 area kesehatan mental yang bisa diintervensi. Ya, salah satunya adalah perilaku doom scrolling atau screen time. Apa itu doom scrolling? Iya, jadi kalau menurut saya kalau doom scrolling itu kayak gimana pengguna sosial media itu, pengguna HP itu scrolling kayak terus-terusan, kayak mereka tuh kayak jadinya nggak memperhatikan waktu, mereka udah scrolling tuh lama banget tapi mereka nggak sadar. Kayak misalkan kita kan scrolling TikTok tuh kayak bisa berjam-jam banget, nah itu mungkin yang bisa disebut sama doom scrolling. Jadi mana sekarang udah jadi kayak perhatian sih bagi banyak orang dan perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena nggak tahu. Memang
media itu digunakan oleh para perusahaan produk itu untuk membuat atau menarik perhatian kita. Bagaimana membuat kita terus aja memperhatikan hal tersebut dengan cara apa? Membaca algoritma. Kamu misalnya buka apa? Senangnya buka apa? TikTok. Ya, yang dicari informasinya apa misalnya dalam TikTok? FYP. Oh, FYP aja. Atau ada nggak yang spesifik yang lagi kamu cari? Yang lagi kamu gemari? Buka apa misalnya? Baju. Oh ya, fashion make Fashion, make up, cara make up gitu ya. Sehingga muncul itu lagi kan. Nah, ketika muncul kita nggak sadar. Kita terus ada lihat. Pernah nggak lihat cek di handphone itu? Sudah berapa lama kita dalam seminggu ini atau hari ini tuh berapa jam kita membuka handphone, kemudian aplikasi apa yang paling lama dibuka. Kalian akan terkejut ketika saya sendiri membuka tadi, ternyata saya paling lama melihat Shopee. Padahal buat apa ya kan? Nah, tapi ketika kita masuk dan mencari barang gitu ya, kita menemukan barang, kita kan tidak puas dengan hanya berbelanja di situ. Tiba-tiba muncul lagi, tadinya 20.000, ada yang 10.000, cari lagi. Itu kan butuh waktu, itu menyita perhatian kita. Doom scrolling dan screen time. Jadi bagaimana caranya kita melakukan intervensi supaya orang sadar, kan kita nggak sadar dia melakukan hal tersebut. Kita terus ada melakukan itu, sehingga kita lupa dengan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, kita lakukan, gitu ya. Nah, misalnya kita buat social sleeping hub, gitu ya. Jadi kita aktifkan ini, kita melakukannya dengan beberapa orang, sehingga saling mengingatkan aplikasi tersebut. Jadi kita lakukan kampanye atau intervensi yang bentuknya adalah bagaimana menghentikan atau membuat mereka sadar bahwa mereka itu sudah kecanduan media sosial media gitu. Ya. Kita buat modifikasi lingkungan digital konsumen, bisa dari tampilan aplikasinya, bisa dari mekanisme fiturnya maupun algoritma konten, sehingga ada opsi yang kita berikan, misalnya mau kasih donasi gitu ya, atau sekarang itu kan penumpukan plastik, sehingga bagaimana caranya mengurangi sampah plastik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana berorientasi pada perubahan perilaku, ya, dari sekedar konsumen tahu masalah, kemudian bagaimana mengubah tindakan mereka itu menjadi lebih nyata, gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari tugas kalian ya, bagaimana membuat kampanye dengan menggunakan 3 step digital intervention framework. Yang pertama itu tahapan intervensinya bisa dengan behavioral insight identification, misalnya dengan bagaimana mengubah perilaku digital dari kelompok usia tertentu gitu ya. Kan kita harus melakukan penelitian dulu, usia berapa sih sebetulnya yang sering melakukan doom scrolling? Enggak ya, nenek-nenek juga sama ya? Iya, sama aja Mem. Nah gitu. Kemudian bagaimana merancang stimulusnya, kemudian memanfaatkan social proof supaya aksi individual itu bisa bertransformasi menjadi sebuah gerakan kolektif gitu ya. Oke, bagaimana mengintegrasikan intervensi digital ya? Ini adalah bagian yang dibuat ya, bagaimana merangsang melalui stimulus, kemudian ada social touch point-nya. Apa yang dimaksud social touch point? Itu adalah bagaimana mendapatkan stimulus kampanye itu di tempat konsumen digital ini berkumpul. Misalnya di mana? Targetnya siapa? Anak-anak remaja, anak-anak muda, mereka ada di mana? Reels, TikTok, atau di Instagram. Nah, disitulah intervensi ini dibuat, gitu ya. Misalnya, sehingga nanti akan membuat action, dan dari action tadi muncullah perubahan dari perilaku itu. Misalnya membuat challenge di TikTok, di mana semua harus buat video, kemudian diupload dan lain sebagainya. Mungkin Monica punya contoh?
Aku ada mem, Ya. kayak kalau akhir-akhir ini yang rame di TikTok itu lagi banyak yang buat video buat pakai tumbler yang lucu-lucu gitu mem. Jadi kayak orang-orang yang lain jadi pada ikutan pakai tumbler buat mengurangi sampah plastik mem. Nah, itu kan salah satu gerakan untuk mengintervensi perilaku masyarakat yang dilakukan secara digital, gitu ya. 2011 didirikan oleh Mohsen Hazian. Nah, brand ini tuh tumbuh menjadi salah satu brand streetwear Indonesia yang dikenal luas dengan hampir 900.000 followers di Instagram. Beberapa inisiatif yaitu mendukung industri kreatif, lalu ada penggunaan material ramah lingkungan dan memberdaya pekerja lokal serta menjaga transparansi komunikasi digital. Hal ini sesuai dengan konsep social marketing yaitu keseimbangan antara profit perusahaan, kepentingan konsumen dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, industri kreatif yang ada di Indonesia. Namun strategi ini hanya berhasil apabila dilakukan secara otentik dan tidak sekedar menjadi alat promosi saja. Strateginya ada ulasan konsumen juga, lalu